Selamat pagi, siang, dan malam para dewan juri terhormat dan teman-teman sekalian, penggemar Sri Mulat yang nggak tahu Sri Mulat, bahkan yang kayaknya nggak pasaran sama Sri Mulat. Oke, sebelum kita mulai, Yeay. aku dan Jaslyn dan Dinda akan memperkenalkan dulu, tapi memperkenalkannya dengan pantun. Kalian udah siap semua? Siap dong. Oke, pulang mancing makan coklat. Ketemu Tesi yang nekat. Udah lama nih nggak ketawa menggeliat. Yuk jalan-jalan karo Sri Mulat. Oke guys. Yeay. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi simulat oleh tim Senyum Jules. Next. Nah, sebelum kita masuk ke strategi untuk menyebarluaskan Sri Mulat lagi, kita harus tahu dulu dong, apa sih itu Sri Mulat? Kita mulai dari nama pertamanya adalah Gema Malam Sri Mulat, yaitu merupakan grup lawak yang basisnya ada di Jawa, lebih tepatnya dari Solo. Merupakan salah satu grup performing arts atau pentas seni yang menyuguhkan beberapa musik keroncong dan Melayu yang dibarengi dengan lawakan setiap 15 menitnya. Jadi penonton itu bisa mendengarkan dan menonton pentas seni yang berisi musik dan juga tertawa. Nah, grup lawak ini tuh hadir di kota Solo dan suksesnya itu di macam-macam kota seperti di Surabaya, Jakarta, dan juga Semarang. Nah, keberadaannya ini juga diterima baik banget di Surabaya, kota besar kedua di Indonesia, karena sama-sama memiliki latar hiburan yang serupa. Dan di Surabaya ini, pertunjukan seni yang bernama Ludruk itu hampir sama dengan latar hiburan di Solo yang namanya ketoprak. Jadi keduanya ini sama-sama bisa diterima di kota yang besar seperti ini. Hal ini akhirnya menimbulkan kesan baik dan diubahlah namanya dari Gema Malam Sri Mulat menjadi Aneka Ria Sri Mulat dan berkesempatan untuk manggung langsung di kota Surabaya. Nah, berdasarkan web CNN Indonesia, ini sebuah fun fact ya. Jadi ada sebesar 85% pelawak itu dikuasai oleh Sri Mulat. Jadi hampir 85% pelawak itu yang kita cukup kenal ada di televisi seperti di OVJ, misalnya Gogon dengan kumis Charlie Chaplinnya, Tesi Siwaria, Nunung si paling yang gak bisa nahan pipis, dan masih banyak lagi pelawak asli Indonesia itu lahir dari grup lawak ini. Nah, pelawak-pelawak ini itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan menjadi tokoh rakyat yang mulai dari pembantu hingga rumah tangga sampai priai atau tertingginya di kota Jawa itu ada di grup lawak ini. Nah, tokoh-tokoh ini tuh muncul dimulai dari tahun 1951 hingga sekarang itu menjadi salah satu grup lawak yang cukup banyak dikenang. Meski tidak beroperasi aktif lagi seperti dulu, tapi namanya itu tetap banyak menimbulkan kesan nostalgia. Nah, ini dia foto-foto dari Aneka Ria Sri Mulat yang cukup sudah modern karena foto-foto yang lamanya belum bisa kami dokumentasikan, tapi ini yang bisa kami dapatkan dari internet. Nah, sekarang kita mau membandingkan dengan kompetitor yang juga punya lawakan yang sama, contohnya adalah Warkop DKI. Nah, ada beberapa point of parities atau poin yang sama dari mereka berdua, yaitu sama-sama melawak dan bermain komedi. Beberapa kali juga ditemukan memiliki sindiran-sindiran dari isu sosial di lawakan mereka. Sedangkan point of difference atau poin yang membedakan itu Sri Mulat lebih banyak dan lebih lama dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat di Indonesia ketimbang Warkop DKI. Terdapat juga lagu keroncong yang berisikan komedi, sedangkan Warkop DKI itu mulai dengan komedi yang basisnya cuma bincang-bincang di warung kopi. Sri Mulat itu juga dikenal secara offline dan telah manggung di mana-mana. Nah, jadi dengan begini kita tahu Sri Mulat punya nama yang lebih besar daripada Warkop DKI terlebih dahulu ketimbang kompetitornya gitu. Terdapat pula keunggulan yang ada di Warkop DKI ini yang kita sudah analisis yang masih jarang Sri Mulat lakukan, yaitu tayang di TV dan dunia perfilman, banyak diunggah pula di CD sehingga dapat ditonton ulang berkali-kali. Jadi di Warkop DKI itu sudah banyak difilmkan, sedangkan di Sri Mulat itu masih belum ada, sehingga ini yang cukup membuat Sri Mulat menjadi hilang namanya ketimbang Warkop DKI. Lanjut, Jess.
Oke, thank you Dinda. Jadi untuk selanjutnya kita ada audience profile. Jadi setelah kita menjelajahi tentang kompetitornya, kita juga menjelajahi tentang bagaimana audiens yang sedang menonton ataupun yang menikmati Sri Mulat. Nah, di sini ada dari yang pertama gender, di mana 50-50 ya, jadi 50% laki-laki dan 50% perempuan dengan target marketnya di usia 12 hingga 27 tahun atau bisa kita bilang sebagai Gen Z dan target audiensnya 28 hingga 59 tahun atau generasi X dan milenial. Untuk penawaran sendiri itu berada di semua kalangan dari bawah hingga atas. Jadi kita mencakup jadi Sri Mulat itu mencakup seluruh kalangan tanpa memandang. Kemudian dari sumber yang didapatkan yang pertama seperti yang dibilang Dinda pada awal tadi bahwa Sri Mulat terbentuk dari tahun 1950 dengan nama awal Gema Malam Sri Mulat dengan menampilkan lagu-lagu keroncong dengan 15 menit selingan dagelan atau bisa dikatakan 80% musik dan 20% lawak pada tahun 1991 hingga 1968. Nah, akhirnya pas mengembara di 1960 di Surabaya, tepatnya di THR, mulai nih dikenal lebih karena perubahan komposisinya, di mana 80% lawak dan 20% musik pada tahun 1968 hingga 1981. Hingga akhirnya mampu keliling Jakarta dan tiap minggunya Sri Mulat akhirnya diundang ke Ancol dan Taman Mini berkeliling Solo dan Surabaya. Menurut Heri Gendut Janarto, penulis buku Sri Mulat, dan Eko Saputro, anak dari Pak Teguh Sri Mulat. Kemudian di sumber yang kedua mengatakan bahwa Sri Mulat mulai bermain di televisi tahun 1981 hingga 2003 dengan komposisi 100% lawak. Dan dari 2003 hingga sekarang 50% lawak dan 50% musik. Setelah berhenti ditayangkan di televisi, Sri Mulat bermain di Surabaya atau THR dengan para pemain muda atau didikan. Sedangkan para pemain legendaris yang tenar lewat televisi mulai menitih karir kayak Nunung, seperti yang dibilang tadi. Nah, alasan inilah dari sumber yang telah didapatkan, ternyata Sri Mulat sudah dikenal lekat oleh mereka yang tahun kelahiran 1960 hingga 1980-an, dimana jika pada 2004 mereka telah berusia 28 hingga 59 tahun, dan kebanyakan dari mereka tak jarang merasa bernostalgia nih sama Sri Mulat ketika mendengar dan menonton mereka. Namun tujuan utama di sini untuk meningkatkan awareness untuk Gen Z daripada Gen X yang udah mengenal baik Sri Mulat. Namun Gen X tetap menjadi target audiens kita karena faktor pendukung untuk mempengaruhi Gen Z itu sendiri. Oke, selanjutnya dari itu sendiri. Gen Z yang di sini kita menargetkan Gen Z yang mencari candaan yang relatable dan juga bukan terkesan sekedar guyon belakang, tetapi kayak sebuah entitas yang berarti. Jadi kayak bukan sekedar lawakan tapi ada maknanya nih. Mungkin Gen Z suka yang sarkas-sarkas ataupun ada juga yang berbau politik gitu. Untuk audience value, Gen Z yang mencari candaan yang mampu meredakan stres dan mampu membantu mereka memandang dunia serta alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena mereka lebih suka untuk meredakan stres mereka tuh dengan candaan yang tentunya masih bervalue. Kemudian audience first, di mana mereka itu takut di mana durasinya Sri Mulat itu terkesan lama dalam satu kali penayangan. Humor yang kurang dipahami karena terlalu tradisional dan kurangnya penerapan gaya lawak yang verbal. Untuk behavioral karakteristik sendiri, lifestyle Gen Z dengan gaya hidup yang dinamis serta memerlukan hiburan atau humor untuk mengurangi stres akibat tekanan mereka. Dan untuk interest sendiri, Gen Z dengan ketertarikan pada humor yang relatable untuk mengekspresikan diri, berbagi humor, dan untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke saya, Dinda. Jadi setelah kita mengetahui beberapa target market dan target audiens kita dan menganalisis sedikit tentang behaviornya dari target market kita yaitu Gen Z itu gimana, ternyata mereka punya kehidupan yang dinamis banget dan butuh sekali hiburan untuk meredakan aktivitas mereka yang cukup padat karena sekarang sudah Gen Z ini memasuki usia remaja hingga dewasa awal, jadi mereka banyak sekali beraktivitas, mau bersekolah ataupun menjadi mahasiswa atau bekerja. Nah, akhirnya kita mau membuat sebuah personality dari Sri Mulat ini untuk ditayangkan kembali dengan cara satu, brand language-nya itu kita ubah dengan
memiliki brand attitude rasa nostalgia terhadap perjalanan kembali ke masa-masa Sri Mulat yang penuh komedi. Kalau kalian ingat tadi sebelumnya kita bilang itu target audiens kita adalah generasi X dan milenial, rasa nostalgia ini cukup bisa mengembalikan lagi masa-masa mereka yang pernah langsung melihat Sri Mulat dulu. Nah, rasa nyaman ini juga untuk mengingat kembali kenangan yang mungkin relatable dengan kehidupan yang zaman sekarang. Kalau yang ini lebih ke Gen Z-nya. Kita mau membuat brand Sri Mulat ini supaya bisa diingat lagi oleh Gen Z dan punya kenangan yang relatable bagi mereka meskipun candaannya itu terkesan tradisional. Nah, beliefs and opinion kita itu adalah kenangan dan kebahagiaan dalam setiap komedi tradisional ini telah diadaptasi dan kemudian ingin diarahkan kepada Gen Z yang benar-benar memerlukan humor yang relatable dan mampu mengurangi stres dari kehidupan dinamis mereka. Nah, brand tone yang kita mau keluarkan itu adalah nostalgia tadi, perjalanan penuh komedi, comforting, dan rasa penasaran. Karena nggak mungkin dong yang namanya Gen Z itu tidak FOMO. Pasti mereka FOMO banget. Jadi, dengan adanya brandingan yang lebih baik tentang Sri Mulat ini ke depannya, kita mau memberikan rasa penasaran apa sih sebenarnya Sri Mulat itu dulu, kenapa hype banget gitu. Nah, visualnya di sini itu kita menggunakan konsep poster yang menceritakan tentang 3 tokoh senior Sri Mulat dan 2 tokoh pencetus Sri Mulat yang muncul secara spesial dan akan berangkat seakan-akan melaku-melaku yang menyelusuri kisah perjalanan Sri Mulat dengan mengendarai bemo. Bemo ini kayak kendaraan yang dulu muncul sekitar tahun 1960-an dan populer sebagai transportasi umum. Nah, karena kita mau mengembalikan rasa nostalgianya itu, jadi kita memberikan 5 tokoh ini untuk melaku-melaku bareng anak-anak Gen Z dan juga mereka yang menjadi target audiens untuk menyusuri kisah perjalanan Sri Mulat dari awal, mulai perkenalan tokoh-tokohnya hingga ada candaan atau lawakan yang kita upload juga. Nah, konsep ini tuh memberikan kesan nostalgia dengan tone warna vintage khas era 60-an bagi Gen Z dengan tone vintage yang mampu membuat diri zaman sekarang ingin kembali ke masa lalu atau kesannya kayak pengen balik ke masa lalu atau nostalgia terlahir di masa itu. Maka perjalanan kembali ini diarahkan untuk mengajak Gen Z, ayo kita roll back ke belakang dan melepas stres dengan komedi yang dahulu itu ada. Nah, visualisasinya gimana kita lihat selanjutnya. Jadi ini dia output kita. Oke, output kita yang paling pertama dan paling utama adalah kita membuat sebuah logo untuk brand Sri Mulat sendiri, yaitu di mana brand device milik Sri Mulat adalah Chester. Jadi senyum yang terdapat di logogram dalam rangka mempromosikan Sri Mulat merupakan bentuk dari brand personality milik Sri Mulat yang sudah ada di benak masyarakat Indonesia ketika nama brand grup lawak lokal ini. Jadi kayak kita nginget Sri Mulat ini pasti ngelawak dan itu pasti bikin kita senyum. Kemudian warna yang merepresentasikan, warna yang diambil merupakan warna yang menyesuaikan dengan tema vintage retro di tahun 1950 hingga 1960 sesuai dengan tahun kelahiran Sri Mulat. Warna oranye di background pula menunjukkan sebuah keceriaan dan melambangkan semangat, percaya diri, serta berpetualang. Hal ini dikutip dari Sasongko et al. Tahun 2020. Seperti Sri Mulat yang tak kenal lelah kesana kemari untuk berpentas seni di depan masyarakat, sedangkan warna di mulut menyesuaikan dengan warna mulut para masyarakat dengan warna retro di tahun 1990. Oke, selanjutnya kita juga bakal melakukan yang namanya TikTok. Jadi zaman sekarang itu ke TikTok itu adalah kayak hal yang membuat Gen Z dan lain-lain itu kayak bahagia karena komedi-komedi di sana tuh singkat dan juga sangat menarik perhatian. Maka dari itu, TikTok sebagai aplikasi penyebar keceriaan. Nah, TikTok sebagai salah satu penyumbang aplikasi yang mengasyikkan dan membuat seseorang bisa mendapatkan waktu untuk beristirahat dari realita, lalu mencari konten yang bisa menghibur. Disinilah tempat yang tepat untuk mempromosikan atau melakukan marketing besar-besaran dengan mengupload kembali footage dari cerita Sri Mulat dan keunikan setiap tokoh sembari menghibur masyarakat seluruh Indonesia. Seperti contoh di gambar,
kayak tutorial umur panjang edisi nonton Nunung kebelet gitu. Dengan caption copywriting juga yang kayak kalau kalian jadi Nunung bakal ngumpul di tempat gak? Itu kayak menarik Gen Z dan juga netizen mungkin mengkomen kayak kayaknya aku jadi Nunung bakal kencing di tempat atau apa gitu. Next. Nah, balik lagi sama saya, selain TikTok sebagai platform yang cukup menjadi stopping motion dari masyarakat Gen Z karena kesan yang singkat, padat, dan jelas, Instagram itu juga sebagai salah satu media pendukung di sini. Karena Instagram ini adalah sosial media yang sama-sama memiliki jutaan pengguna di Indonesia dan menjalin sumbangsi media sosial terbanyak yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama Gen Z. Karena di sini kami menggabungkan informasi untuk para Gen Z bisa mengetahui sejarah dan bernostalgia dengan komedi jadul serta footage video yang serupa di TikTok, tapi di sini kita memvisualisasikannya melalui Instagram Reels. Nah, di sini selain ada Reels juga kami memberikan sepintas perjalanan awal mula dari Sri Mulat dibandingkan di website yang tidak banyak orang ketahui. Kita juga mau memberikannya melalui Instagram supaya orang-orang bisa mengaksesnya lebih mudah, terutama untuk Gen Z. Nah, seperti informasi mengenai Gepeng yang singkat dan mudah dipahami ini, kita juga akan upload di Instagram supaya bisa membuka pikiran generasi-generasi yang baru ini tentang apa sih itu Sri Mulat dan siapa aja di dalamnya yang berpartisipasi gitu. Nah, ini juga salah satunya cover feeds Instagram for official account of Melaku with Sri Mulat. Nah, sesuatu yang estetik itu dimana salah satunya ditunjukkan dengan palet warna yang mulai mengacu ke arah vintage dan retro. Memang vintage dan retro ini sangat hype banget mulai tahun-tahun ini dan tahun-tahun kemarin, terutama bagi Gen Z, yang mana mengacu pada style di era 80-an dan 90-an. Gen Z itu selalu menunjukkan interaksi positif dengan hal-hal yang mereka anggap estetik, sesuai dengan Adi Ninditya di tahun 2023. Ini dia contoh-contohnya seperti kenalan sama Gogon, dengan tulisan-tulisan yang sedikit stopping motion banget, stopping kayak seperti attention seeker-nya para Gen Z lah. Misalnya rambut apa sikat lantai gitu. Kenalan sama Nunung si paling kebelet. Untung ada saya. Kenalan sama Gepeng. Kan itu merupakan kata-kata yang tidak banyak diketahui anak-anak, tapi cukup menjadi stopping moment bagi mereka supaya ini apa aku harus lihat gitu. Kita lanjut lagi. Terakhir adalah final poster kita untuk marketing dari Sri Mulat, terutama melaku karo Sri Mulat yang menjadi judul dari marketing kita atau brandingan kita ini. Jadi poster ini merupakan bentuk yang lebih ringkas dari penjelasan sebelumnya, dan archetype yang digunakan itu juga ada di panel ini karena kita mau memberikan kesan gestar atau kesan yang seperti senyum terus gitu. Di sini poster Sri Mulat ini menampilkan penggunaan bahasa Jawa yang sesuai dengan bahasa yang sering digunakan oleh Sri Mulat dahulu. Dan terdapat dua tokoh pembuat Sri Mulat, yakni Bapak Teguh dan Ibu Sri Mulat di depan yang mengendarai bemo. Dan keduanya ini membuat 3 bintang Sri Mulat yang paling terkenal untuk jalan-jalan ke masa depan dan memberikan banyak informasi untuk generasi penerus seperti generasi Gen Z tentang sejarah-sejarah dan info-info yang dulu ada. Warna yang digunakan ini juga sesuai dengan penjelasan tadi, warna retro di tahun 1950 dan 1960, dan dengan begitu terciptalah suasana yang menyenangkan dan nostalgia. Jadi melaku karo Sri Mulat ini hadir untuk bring back the memories of Sri Mulat to the new era of Gen Z gitu. Jadi ini daftar pustakanya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada satu pantun untuk kalian dengarkan. Celana Gogon memang panjang dong, tapi jangan lupa untuk senyum Duls dong. Kami dari tim Senyum Duls pamit undur diri. Bye-bye semua.